Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni lipid nanopartikel terkait dengan fundamental aspek pembuatan dan proof of concept-nya. Ketika kita berbicara lipid based formulation, ada 4 sistem delivery yang akan kita diskusikan. Yang pertama ini nanti salah satunya adalah lipid nanopartikel dan nanostructured lipid carrier. Pada kedua sistem tersebut nanti akan kita ulas dan kita diskusikan bagaimana dalam sistem tersebut bisa kita buat dan menghantarkan obat kita berbasis nanoteknologi. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan SLN dan NLC, terlebih dahulu kita membuat komparasi antara kedua tersebut. Yang pertama, dari strukturnya itu berbentuknya sama-sama berbentuk seperti bulatan. Untuk yang emulsi ini berbasis minyak, jadi matriknya ini adalah minyak atau lipid cair. Kemudian yang SLN ini berbasis pada solida, jadi full solida. Kemudian yang NLC ini basisnya pada solida, akan tetapi ada bagian tertentu yang berbentuk liquida atau memiliki konsistensi yang lebih rendah. Artinya di sini state of matrix lipidnya berbeda sekali antara nanoemulsi dan SLN atau NLC. Karena struktur yang berbeda ini, otomatis ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan struktur dari matriks ini, baik dari nanoemulsi yang berbentuk cair ataupun SLN dan NLC yang berbentuk padat. Salah satunya adalah polimorfi, kemudian mobilitas dari lipofilik bioactive compound, kemudian interfacial reactivity dari lipofilik bioactive compound, dan laju pelepasan obat dari lipofilik bioactive compound. Untuk polimorfi sendiri, umumnya polimorfi dari nanoemulsi ini merupakan kristalnya itu berbentuk cair, artinya liquid crystalline properties. Jadi bisa kita evaluasi si kristalin dari nanoemulsi ini menggunakan small angle X-ray scattering atau menggunakan SAX namanya. Dengan SAX ini nanti kita bisa peroleh bentuk dari kristal, terutama liquid kristalin pada fase nanoemulsi. Untuk polimorfi pada SLN dan NLC karena berbentuk padat, nanti kita bisa evaluasi dengan menggunakan X-ray diffraction. Nanti ada bentuk kristalin dan ada bentuk amorf atau kombinasi antara kristalin dan amorf. Jadi kedua bentuk ini tergantung dari loading obat yang akan kita gunakan dalam sistem. Kalau sistemnya itu mampu meludingkan obat dan membentuk sistem dispersi yang bagus, terkait dengan kristalin dan amorf itu terkait dengan loading obat. Apabila obat itu terloading atau termuat dengan relatif tidak terlalu banyak dan lipidnya ini memiliki kemampuan untuk melarutkan obatnya, maka nanti dispersinya akan dalam bentuk amorf. Sedangkan untuk pada kadar-kadar tertentu dia terjadi presipitasi. Nah, nanti untuk dosis atau obat yang termuat, itu nanti berbentuk kristalin. Jadi perbedaan kristalin dan amorf ini dipengaruhi dari muatan obat di dalam sistem. Akan tetapi untuk pelepasannya jelas nanti ketika mengalami lipolisis, obat-obat yang dalam bentuk amorf itu akan lebih mudah tersolubilisasi. Karena apa? Karena ketika dilipolisis dia sudah dalam bentuk dispersi molekuler. Jadi tinggal berpindah saja dari fase minyak ke fase air saja. Untuk yang kristalin ini memerlukan effort atau usaha yang berlebih untuk membuat si partikel yang kecil-kecil ini bisa tersolubilisasi. Oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan aspek dari bentuk kristal suatu pembawa kita. Kemudian untuk mobilitasnya, untuk yang nanoemulsi, mobilitas dari
lipofilik bioaktif compound atau senyawa yang bersifat lipofilik ini sangat mudah sekali. Jadi bisa mudah keluar. Kenapa? Karena berbasis pada minyak. Sedangkan untuk SLN dan NLC ini sangat rendah sekali mobilitasnya karena mereka terikat pada struktur yang rigid pada solid lipid. Jadi dia bisa bergerak kalau nanti sistemnya ini dirusak oleh lipase, didegradasi sistemnya, baru obatnya itu akan keluar. Atau dia bisa tertransport melalui M-cell dengan ukuran yang sangat kecil, nanti obatnya akan dimetabolisme oleh dendritic cell melalui mekanisme fagositosis. Jadi berbeda antara pelepasan obat yang ada di dalam nanoemulsi dan solid lipid nanopartikel. Kemudian reaktivitas dari permukaannya atau antar permukaannya itu yang nanoemulsi itu lebih tinggi. Jadi dia lebih tinggi dan lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan solid lipid nanopartikel. Karena tadi bentuk dari struktur solid lipid nanopartikel itu adalah lipid padat. Sedangkan nanoemulsi itu adalah lipid cair. Oleh karena itu perbedaan ini juga mempengaruhi perbedaan terkait dengan laju pelepasan obat. Untuk laju pelepasan obat yang nanoemulsi itu lebih mudah sehingga lebih tinggi. Kemudian untuk laju pelepasan yang NLC atau SLN itu relatif rendah. Oke, kita lanjutkan terkait dengan solid lipid nanopartikel. Jadi salah satu sistem delivery berbasis lipid ini adalah solid lipid nanopartikel. Untuk strukturnya bisa dilihat bahwa solid lipid nanopartikel ini obat terdispersi secara homogen dalam pembawa lipid yang berbentuk ukuran nanosize. Kemudian dispersinya ini umumnya distabilkan oleh surfaktan, biasanya fosfolipid surfaktan, atau kita gunakan surfaktan lainnya itu bisa saja. Yang penting surfaktan ini bertugas untuk menstabilkan sistem dispersi dari nanopartikel tersebut. Jadi pada SLN ini strukturnya sangat rigid sekali, sangat kaku sekali karena terstruktur atas lipid padat. Jadi tidak ada kontribusi dari lipid cair sama sekali. Di sini untuk SLN ini obat itu terdispersi secara homogen di dalam pembawa. Artinya obat-obat yang kita inkorporasikan ke dalam sistem itu nanti terdispersi semacam sistem matriks seperti itu, tapi berbasis lipid berukuran nanopartikel. Dari segi stabilitasnya, SLN ini lebih tinggi dibandingkan nanoemulsi. Kenapa? Karena dia berbentuk partikel. Jadi partikel ini nanti akan relatif lebih susah dalam teragregasi dan terkoalescen. Paling-paling mentok hanya teragregasi saja, tidak bisa bergabung antara satu partikel satu dengan partikel yang lainnya. Dan struktur dan bentuknya ini lebih rigid dibandingkan nanopartikel. Akan tetapi untuk loading obat, ini lebih besar berbasis nanoemulsi dibandingkan berbasis NLC atau berbasis SLN. Jadi masing-masing sistem delivery itu memiliki berbagai macam keuntungan tersendiri, yang mana ini menjadikan salah satu strategi atau pembuatan dari sistem delivery yang kita aplikasikan. Kemudian critical proses yang paling penting atau proses yang paling kritis adalah pemilihan dari lipid, yang mana ini bisa mempengaruhi performa atau kinerja dari solid lipid delivery system ini. Jadi pada solid lipid delivery system ini, kelarutan obat di dalam lipid itu harus benar-benar kita pertimbangkan. Jangan sampai obat yang kita dispersikan di dalam lipid ini bukan menjadi dispersi molekuler, tapi menjadi dispersi kristalin. Ketika menjadi dispersi kristalin, nanti ini akan bermasalah ketika apa? Dari sistem solid lipid nanopartikel ini ketika dilipolisis oleh enzim lipase itu nanti akan keluar dalam bentuk partikel yang kecil sehingga dia hanya meningkatkan kesempatan untuk melarut saja. Akan tapi ini akan lebih baik jika dispersinya itu dalam bentuk molekuler. Jadi dispersi dalam bentuk lipid ini sudah dalam bentuk
molekuler. Jadi obatnya ketika dilipolisis oleh enzim lipase, nanti obatnya juga dalam bentuk dispersi molekuler. Oleh karena itu, ketika nanti masuk ke dalam fase medium air ketika dilipolisis karena matriksnya ini dirusak oleh lipase, maka obatnya akan keluar. Nah, obat yang keluar di dalam air ini nanti akan mengalami beberapa mekanisme yang sudah kita diskusikan di intraluminal solubilization behavior kemarin, bahwa pada sistem ini obat yang dalam bentuk dispersi molekuler ini akan meningkat kinetika supersaturasinya. Setelah kinetika supersaturasi meningkat, terjadi solubilisasi, maka ada dua pengaruh. Pengaruh pertama nanti bisa langsung keserap, atau pengaruh dua mengalami presipitasi. Selain itu, obat-obat yang tidak terlipolisis, nanti partikelnya ini akan masuk ke dalam sel epitel melalui berbagai macam jalur, seperti yang sudah kita diskusikan pada nanoteknologi di awal, bahwa solid lipid nanopartikel ini juga memiliki karakteristik hampir sama dengan polymeric nanopartikel, baik dari segi transportnya ataupun baik dari segi proses permeasinya juga hampir sama. Perbedaannya karena ini bersifat lipofilik, akan tetapi untuk beberapa carrier saja yang memiliki lipofilisitas yang tinggi, umumnya carrier-carrier yang menggunakan long chain triglyceride atau rantai dengan alkil yang panjang, itu nanti transportnya sudah mengubah tidak melalui sirkulasi sistemik tapi melalui jalur limfatik karena berbasis pada lipofilisitasnya. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian bagi kita dari SLN ataupun NLC ini nanti adalah perbedaannya, yakni yang menguat adalah dari strukturnya saja dan bentuk dari obatnya, itu dalam bentuk kristalin atau dalam bentuk AMOF atau molecular dispersion. Ini adalah beberapa karakteristik fundamental yang menjadikan konsen bagi kita apa-apa yang harus diperhatikan dalam merancang suatu sediaan berbasis solid lipid nanopartikel. Kemudian kita ke nanostructured lipid carrier. Untuk nanostructured lipid carrier ini memiliki fase yang sama seperti SLN, tidak jauh berbeda, yakni bentuk partikelnya sama-sama bulat spare nanopartikel dengan bentuk yang rigid di bagian luarnya. Akan tetapi di bagian dalam umumnya ini karena mengandung liquid lipid, jadi pada NLC ini dia ada tambahan liquid lipid. Jadi next generation dari SLN ini untuk meningkatkan kelemahan dari SLN ini terutama pada loading obat, maka ditambahkan liquid lipid. Karena telah terbukti bahwa liquid lipid itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga suatu obat dalam bentuk dispersi molekuler, itu nanti kita inkorporasikan ke dalam lipid nanopartikel membentuk nanostructured lipid carrier. Jadi yang disebut nanostructurednya itu adalah struktur dari lipid padat dan lipid cair di dalam sistem. Jadi ketika kita membuat suatu sistem, ternyata itu ada lipid padat dan lipid cair, nanti ketika proses pendinginan akan terjadi gradasi atau polarisasi proses pengeringan, yang mana bagian luar itu akan kering terlebih dahulu, mengeras, kemudian bagian dalam itu tergantung dari struktur liquid lipid yang diinkorporasikan. Bisa saja dia terfokus di tengah atau tersebar pada beberapa bagian, yang mana pada bagian liquid lipid ini nanti loading obat itu akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan solid lipid nanopartikel. Jadi pada sistem ini hampir sama dengan sistem SLN. Pada NLC ini strukturnya itu tersusun atas solid lipid, kemudian ada liquid lipid, dan karena ini sistem dispersi sama dengan SLN, maka dia distabilkan oleh suatu surfaktan. Jadi stabilisasi dari surfaktan ini tergantung dari sistem yang kita rancang. Akan tapi di sini tidak ada perbedaan terkait dengan fase. Jadi fasenya sama-sama padat antara SLN dan NLC, sehingga dari segi stabilitas SLN ini
sama dengan NLC. Akan tapi dari loading obat, NLC ini lebih baik dibandingkan SLN. Makanya next generation lipid nanoparticle itu adalah nanostructured lipid carrier. Untuk first generation-nya ini adalah solid lipid nanoparticle. Untuk second generation-nya ini adalah nanostructured lipid carrier. Kemudian yang paling penting ketika kita melakukan desain dari suatu sediaan berbasis nanostructured lipid carrier tadi, ini memiliki karakteristik yang sama ketika kita melakukan desain dan rancangan untuk solid lipid nanoparticle. Apa itu? Yaitu adalah bentuk fase dispersi dari obat ketika kita inkorporasikan ke dalam lipid. Jadi tidak sembarangan jumlah obat yang kita inkorporasikan, nanti harus kita evaluasi apakah si obat ini nanti dalam bentuk fase dispersi molekuler atau amorf, apakah si obat ini dalam bentuk fase dispersi kristalin. Karena dua fase ini sangat ditentukan dari muatan obat yang terbentuk. Biasanya dalam bentuk kristalin itu muatannya berlebihan daripada kapasitas pelarutan dari si pembawa. Sedangkan dalam fase amorf atau dispersi molekuler itu umumnya pembawa ini memiliki kemampuan yang cukup untuk melarutkan dari potensi obat yang diinkorporasikan ke dalam sistem. Oleh karena itu, terkait hal tersebut harus kita evaluasi terkait dengan apa? Loading obat di dalam sistem. Kemudian selain itu harus kita cek juga kompatibilitas antara liquid lipid dan solid lipid. Ini harus dievaluasi sebelum proses formulasi. Kenapa? Jangan sampai liquid dan solid lipid kita tidak kompatibel. Artinya nanti tidak terbentuk nanostructure tapi nanokompartemental. Jadi akan terbentuk kompartemen-kompartemen antara lipid padat dan lipid cair atau modelnya seperti nano encapsulation. Yang kita harapkan adalah nanostructure, jadi strukturnya ini terbentuk secara terintegrasi antara solid lipid dan liquid lipid. Ini adalah dasar fundamental terkait kita mempelajari basic dari nanopartikel berbasis pada solid lipid nanopartikel dan nanostructured lipid carrier. Kemudian untuk metode pembuatannya antara SLN dan NLC ini hampir sama. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan hot homogenization atau cold homogenization. Intinya yang hot homogenization itu biasanya bisa kita gunakan terkait dengan lebih fleksibel, baik itu NLC ataupun SLN. Intinya pertama fase lipid dan fase air itu kita panaskan, biasanya di atas titik leburnya, terutama untuk fase lipid itu harus di atas titik leburnya proses pemanasannya. Jadi proses pemanasan ini tujuannya untuk mengubah agar fase lipid yang berbentuk padatan tadi berubah menjadi fase liquid. Sehingga kita akan lakukan proses selanjutnya, yakni proses emulsifikasi. Pada proses emulsifikasi ini nanti, pada fase lipid ini, untuk SLN ya lipid padat saja dengan obat. Kemudian untuk NLC ya lipid padat ditambah lipid cair dengan obat. Kemudian pada fase air ada air dan surfaktan. Nanti ini bertugas untuk membentuk emulsi. Jadi di sini tugasnya dari surfaktan ini adalah mengemulsikan dan nanti sekaligus dia akan menstabilkan dari sistem dispersi yang terbentuk. Kemudian setelah terbentuk emulsi, ini biasanya kita emulsi dengan ultraturak biar apa ukurannya lebih kecil. Kemudian untuk menjamin ukurannya berbentuk nano, kita lakukan homogenisasi atau ultrasonikasi juga bisa. Kemudian baru nanti kita homogenisasi. Nanti kemudian kita dinginkan, itu akan terbentuk lipid yang berupa emulsi tadi, droplet-dropletnya berubah jadi kecil karena proses ultrasonikasi dan homogenisasi, nanti berubah menjadi lebih kecil lagi. Kemudian droplet-droplet yang berukuran nano ini nanti yang panas itu berbentuk emulsi cair, setelah dingin dia akan berbentuk padatan. Lah ini akan menjadi nanostructured lipid carrier atau menjadi solid lipid nanoparticle. Ini adalah untuk hot homogenization. Jadi kita harus lebur antara lipid dan fase air, kita emulsifikasi, baru kita lakukan treatment setelahnya. Bisa kita secara langsung dengan cara homogenisasinya nanti, misalkan dengan ultraturak ya harus dengan putaran yang sangat tinggi sekali.
Kemudian untuk yang preemulsifikasi, kita nanti berikan ultrasonik atau homogenisasi untuk menjamin ukuran tersebut menjadi nano, kemudian fase pendinginan. Jadi pada fase pendinginan ini kita dinginkan secara perlahan, jangan sampai terjadi shock cooling, karena dengan shock cooling ini nanti perubahan struktur kristalnya tidak akan smooth ketika kita bandingkan dengan pendinginan secara perlahan atau pelan-pelan. Oleh karena itu, pada fase ini, pada proses pendinginan ini harus kita jaga agar colloidal emulsionnya nanti berubah menjadi solid lipid nanoparticle atau nanostructured lipid carrier. Kemudian untuk teknik pembuatan yang kedua, ini menggunakan cold homogenization. Untuk yang cold homogenization ini umumnya diaplikasikan untuk SLN. Kenapa? Karena untuk NLC nanti bisa merusak dari struktur yang terbentuk. Jadi misalkan pada SLN atau NLC dengan cold homogenization ini pembuatannya yang pertama itu lipid dan obat itu kita lebur terlebih dahulu. Setelah dilebur itu nanti kita dinginkan secara cepat jadi berupa padatan. Nanti obat ini akan terdispersi secara homogen dalam sistem pembawanya. Kemudian ini kita milling menjadi mikropartikel, kita milling. Setelah dimiling nanti dibuat dispersi dalam air dengan surfaktan tentunya. Kemudian kita homogenisasi melalui high pressure homogenizer. Dihomogenisasi nanti ukurannya akan berubah menjadi lebih kecil lagi. Tapi untuk NLC di sini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena terjadi perubahan struktur dari pembawa. Harusnya yang NLC tadi di bagian luar itu adalah solid lipid, di bagian dalam itu adalah liquid lipid. Tapi karena ini didinginkan secara cepat nanti otomatis akan mengganggu struktur ketika si dispersi ini dipecah dalam proses high pressure homogenizer. Oleh karena itu untuk NLC itu lebih direkomendasikan menggunakan hot homogenization. Untuk yang cold homogenization ini tidak direkomendasikan karena pada waktu proses rapid cooling ini nanti akan terbentuk agregat antara lipid padat dan lipid cair, nanti kemudian di milling. Setelah dimiling ini ada fase padat yang berubah menjadi partikel. Kemudian pada fase padat yang berubah jadi partikel ini nanti untuk NLC ini tidak akan visible. Kenapa? Karena ada liquid lipid di situ. Terjadi gangguan pada saat proses milling karena ada liquid lipidnya. Sehingga dalam proses pembuatannya nanti NLC ini umumnya digunakan hot homogenization dengan teknik emulsifikasi dibandingkan kita menggunakan teknik cold homogenization nanti akan bermasalah ketika proses millingnya. Jadi proses millingnya itu akan bermasalah karena terdapat lipid-lipid di situ dan mengubah struktur dari lipid yang terbentuk. Jadi harusnya struktur itu terintegrasi nanti berubah atau pecah ketika proses milling dan proses HPH. Kemudian cara pembuatan yang kedua ini lebih sederhana lagi. Ini solid lipid dan liquid lipid itu kita panaskan, nanti kita tambahkan fase air ke dalam fase minyak. Kemudian ketika proses penambahan nanti ini kita homogenisasi, biasanya kita gunakan ultraturak. Kemudian setelah kita homogenisasi menggunakan ultraturak nanti terbentuk emulsi-emulsi yang agak kasar. Emulsi-emulsi yang agak kasar ini nanti akan kita kecilkan ukurannya dengan probe ultrasonik sehingga nanti akan terbentuk partikel yang lebih kecil berukuran nanosize. Karena ini masih kita panaskan baik dari segi proses homogenisasi ataupun proses sonikasi, nanti partikel yang terbentuk itu dalam bentuk nano. Jadi dropletnya masih dalam bentuk nano. Ini masih bentuk liquid emulsion. Jadi masih dalam bentuk emulsi cair. Ketika proses pendinginan nanti akan berubah menjadi solid lipid nanopartikel atau nanostructured lipid carrier. Tergantung dari apa? Tergantung dari fase lipid yang kita gunakan. Kalau lipidnya hanya lipid padat ya nanti jadinya SLN. Kalau lipidnya ada lipid cair dan lipid padat nanti jadinya NLC. Jadi perbedaannya adalah pada komponen lipid yang kita gunakan. Untuk cara pembuatannya idealnya hampir sama, tidak jauh berbeda antara SLN dan NLC. Intinya di sini terbuat dari proses emulsi terlebih dahulu, kita buat emulsi kasar, bisa menggunakan mixer atau lebih bagus lagi kita gunakan homogenizer ultraturak.
Kemudian untuk menjamin ukurannya dalam bentuk nanosize, kita lakukan pengecilan ukuran partikel dengan probe ultrasonik. Nanti kita setting amplitudo dan frekuensinya kita setting. Kemudian setelah itu kita setting juga switch on off-nya. Kemudian nanti terbentuk nano droplet emulsion. Jadi emulsinya dalam bentuk droplet terlebih dahulu, minyak dalam air. Tapi setelah proses pendinginan untuk yang SLN karena satu fase lipid padat, nanti dia akan berbentuk menjadi semacam satu kesatuan. Akan tetapi untuk nanostructure lipid carrier, karena awalnya ini berbentuk emulsi, ketika kita dinginkan nanti akan terjadi polarisasi. Artinya polarisasi ini yang padat akan keluar, yang cair akan ke dalam. Sama seperti kita memiliki bulatan tanah liat, ketika kita ada tanah liat dan air kita keringkan, nanti di bagian luar tuh sudah kering sekali, bagian dalam itu masih basah. Begitu juga dengan NLC ini. Untuk struktur NLC yang terbentuk dari liquid lipid, ini nanti akan teremulsifikasi menjadi liquid droplet. Liquid droplet yang terstabilkan oleh surfaktan ini akan terdapat polarisasi. Jadi bahan-bahan yang bersifat padat itu nanti akan keluar, memadat di luar, sedangkan bahan yang bersifat cair itu akan terkonsentrasi di bagian tengah. Itu yang menjadi struktur yang terintegrasi, sehingga ini kita sebut dengan nanostructured lipid carrier. Jadi pada proses ini, itu nanti kunci utamanya adalah proses emulsifikasi dan proses pembentukan nano dropletnya. Jadi ketika emulsifikasinya tidak bagus dan tidak ada penunjang dalam bentuk pembentukan nano droplet, nanti tidak akan terbentuk suatu dispersi nano yang stabil. Akan tetapi kalau sistem emulsinya ini bagus, nanti proses pembentukan nano droplet itu akan lebih mudah, nanti akan terbentuk suatu sistem yang lebih stabil. Jadi surfaktannya ini nanti yang kita gunakan itu masuk di fase air, dan surfaktan itu ketika jadi padat itu akan terinkorporasi di dalam permukaan dari SLN dan NLC tadi. Sehingga ini bisa mengubah jalur transport atau mekanisme transport dari nanopartikel berbasis lipid ini. Kemudian selanjutnya adalah proof of concept. Jadi terkait dengan proof of concept dari suatu solid lipid nanopartikel, ini saya ambil dari solid lipid nanopartikel terlebih dahulu. Ini adalah salah satu penelitian yang mengimplementasikan atau menginkorporasikan simvastatin ke dalam solid lipid nanopartikel untuk meningkatkan bioavailabilitasnya. Jadi pada proses pembuatannya itu ada simvastatin yang terinkorporasi di dalam lipid. Jadi terinkorporasi dalam lipid, kemudian ini akan dikarakterisasi baik dari segi ukuran. Ini menghasilkan ukuran lebih kurang sekitar 100 nanometeran, ini 100 lebih sedikit 100 nanometer. Kemudian setelah kita inkorporasi, obatnya kita ukur, kita karakterisasi dengan dynamic lag scattering, kita peroleh ukuran sekitar 100-an sampai 200-an nanometer. Kemudian untuk justifikasi dari ukuran tersebut secara visualisasi kita analisis dengan TAM. Jadi kita dapat, ini harusnya bukan morfologi karena ini pakai TAM, jadi harusnya ini adalah nanoskopik dari SLN simvastatin. Kemudian dari segi pelepasan itu nanti diuji di SGF dan SIF. Yang saya tekankan sekali lagi, pelepasan dari SLN ini kenapa lama? Karena pada proses pelepasan kita tidak langsung masukkan obat ini ke dalam medium disolusi, kemudian kita sampling, nanti kadarnya akan meningkat secara drastis. Jadi untuk pengujian nanoemulsi ini umumnya tidak kita preparasi atau tidak kita buat dalam bentuk dispersi, kita masukkan ke dalam medium disolusi, tidak, akan tapi kita masukkan dalam membran dialisis. Pada membran dialisis nanti ada beberapa cut off, jadi ada molecular weight cut off, ada beberapa bobot molekul yang menjadi batasan pisah lolos membran tersebut, sehingga yang lolos itu benar-benar hanya obatnya saja. Jadi ketika dalam proses ini otomatis nanti ketika diuji pelepasan, obat dengan sistem dispersi ini memiliki pelepasan yang lebih baik dibandingkan
SLN. Kenapa terjadi demikian? Karena obat yang dalam bentuk dispersi itu nanti tinggal ketemu dengan medium dan dia terlarut saja, kemudian terlepas atau terdisolusi. Kemudian dia bisa melewati membran dialisis. Akan tetapi untuk sistem penghantaran obat berbasis SLN ini, nanti obatnya tidak bisa langsung keluar dari membran dialisis karena obat harus butuh keluar terlebih dahulu dari solid lipid nanopartikel. Jadi SLN-nya ini nanti yang menjadikan obat ini keluarnya relatif lebih lama. Jadi ini bukan menjadikan bukti bahwa di SGF ataupun di SIF simvastatin berbasis SLN ini pelepasannya lebih buruk, berarti lebih jelek. Tidak. Ini bisa jadi karena efek dari inkorporasi di dalam fase lipid. Nanti ke depannya pada proses absorpsinya itu akan berbeda sekali. Jadi pada proses absorpsinya kadar obat di dalam darah SLN ini pasti lebih tinggi dibandingkan dari dispersinya. Kenapa? Karena sistem SLN ini akan mengubah jalur transport dari obat. Jadi bisa dilihat di hasil pengujian farmakokinetiknya pada kadar plasma obat di dalam darah itu meningkat AUC-nya sebesar 5 kali lipat. Kenapa? Walaupun pada profil pelepasan itu lebih baik sistem dispersi, tapi kenapa pada fase farmakokinetik itu lebih baik dari sistem SLN kita? Karena pada sistem SLN ini tidak hanya meningkatkan kelarutan, akan tetapi nanti akan mengubah behavior, terutama di intraluminal behavior, serta transport obatnya akan berubah. Yang ditransport dari sistem dispersi tadi menggunakan difusi pasif, nanti dengan dengan sistem NLC simvastatin ini, nanti sistem transportnya akan berubah. Bisa melalui enterosit, bisa melalui paraseluler, atau melalui jalur M-cell. Karena dia bersifat lipofilik juga, nanti akan melalui fase limfatik. Jadi penggunaan palmitil alkohol sebagai solid lipid ini yang bersifat sangat lipofil sekali, kemudian spantuin ini sebagai surfaktan, dan ada pemodifikasi di sini yang digunakan dalam sistem SLN simvastatin ini mampu meningkatkan AUC obat sebanyak 5 kali. Jadi ini adalah proof of concept dari SLN. Kalau kita uji disolusi, SLN ini pelepasannya lebih rendah. Kenapa? Karena dia obatnya itu butuh keluar dari membran dialisis, itu butuh waktu yang lama. Sedangkan untuk dispersi atau suspensi dari simvastatin ini akan lebih cepat keluar dari membran dialisis karena nanti ketika dia terlarut obatnya keluar, terlarut keluar, dan seterusnya lebih mudah. Tapi untuk transportnya ternyata lebih baik dari sistem SLN ini. Jadi ini adalah membuktikan uji disolusi itu tidak menjamin bahwa suatu obat itu bisa diserap dengan sempurna, terutama untuk lipid based formulation ini. Untuk uji disolusinya pasti relatif lebih lama dibandingkan kita menggunakan data farmakokinetik untuk membandingkan antara SLN dan simvastatin dispersion. Kemudian selanjutnya, jadi terkait dengan salah satu kelemahan dari lipid based formulation, ini nanti lipid based formulation itu bisa didegradasi oleh si lipase. Jadi ini adalah kombinasi hybrid sistem, jadi mengkuting atau menyalut sistem SLN ini dengan polimer. Polimer yang digunakan ini ketosan. Kenapa digunakan ketosan? Karena ketosan ini sangat bermanfaat sekali untuk membuka tick junction sehingga transportnya nanti akan lebih optimal dibandingkan kita membuka atau membuat dari sistem SLN saja. Jadi caranya bagaimana? Ini ketosan, itu kita buat radikal, kemudian kita kombinasi dengan metil iodida, nanti menjadi trimetil ketosan. Kemudian kita kombinasi juga, karena ketosan ini dalam bentuk hidrofilik, jadi dia polimer hidrofilik, harus kalau kita inkorporasi ke dalam sistem SLN, nanti kita harus ada gugus yang bersifat lipofilik. Agar apa? Agar nanti si polimer ini bisa terinkorporasi. Jadi kalau misalkan solid lipid nanopartikel kita campur polimer saja, nanti inkorporasinya secara fisik saja, tidak secara molekuler, sehingga tidak bisa mengubah mekanisme atau kinetika transport dari SLN yang
modifikasi tersebut. Dalam pembuatannya, kitosan ini kita bentuk jadi trimetil kitosan dulu dengan metil iodida. Kemudian setelah terbentuk trimetil kitosan, kita reaksikan dengan palmitat, asam palmitat. Ini dengan suatu katalis nanti terbentuk grafting dari palmitat yang tergrafting pada trimetil kitosan. Jadi proses metilasi tadi tujuannya untuk menggrafting si palmitatnya. Jadi grafting itu adalah percabangan. Jadi kitosan yang dicabangi oleh si palmitat tadi. Palmitat tadi C16 jadi relatif lipofilik. Nanti dengan konsep ini otomatis ketika kitosan itu kita campurkan ke dalam fase pembuatan SLN ini nanti akan terbentuk suatu sistem yang mana sistemnya ini nanti si lipid padat di tengah, kemudian obat terdispersi di dalamnya. Karena ada suatu inkorporasi polimer hybrid, nanti ada polimer di luarnya yakni kitosan, sehingga permukaannya akan termodifikasi. Permukaan yang termodifikasi ini nanti akan mengubah jalur transport, terutama permeasi terhadap mukusnya, karena kitosan ini akan mengubah zeta potensial dari suatu sistem. Ini adalah perubahan surface modifikasi dari solid lipid nanopartikel. Jadi solid lipid nanopartikel ini buatnya sederhana seperti tadi, obat kita campur dengan lipidnya, kemudian kita tambah surfaktan, kita ultrasonik. Pada saat proses ultrasonik ini nanti kita tambahkan si trimetil kitosan grafting palmitic acid tadi, kemudian setelah itu nanti akan terbentuk suatu SLN yang distabilisasi atau permukaannya itu disalut oleh kitosan. Ini adalah proof of concept dari modified SLN. Ini adalah proof of concept dari nanostructured lipid carrier. Tadi kita sudah mendiskusikan terkait dengan solid lipid nanopartikel. Ini adalah proof of concept dari nanostructured lipid carrier, yang mana nanostructured lipid carrier ini dibuat dengan cara membuat NLC, kemudian dimodifikasi permukaannya menggunakan dispersi dalam kitosan. Cara pembuatannya sederhana sekali. Ini asam stearat sebagai lipid padat, kemudian asam oleat sebagai lipid cair, dan twin serta fosfatidilkolin ini sebagai surfaktan. Kemudian bahan-bahan tadi kita campur di pelarut organik agar mudah tercampur, kemudian kita tambah dengan pemanasan dan dihomogenisasi sehingga terbentuk suatu droplet emulsi. Emulsi kasar ini kemudian kita haluskan dengan cara probe ultrasonik. Pada proses pendinginan kita tambahkan kitosan dan tripolifosfat. Tujuannya untuk apa? Untuk memodifikasi dari sistem NLC yang terbentuk, karena kitosan ini nanti akan menggulung ketika ditambahkan counter charge ionnya yang berupa natrium tripolifosfat, nanti akan menggulung dan menyalut si NLC yang terbentuk. Lah, sistem NLC yang tersalut ini nanti akan memodifikasi sifat permukaannya. Kemudian hasil yang diperoleh nanti berupa padatan, nanti kita eliminasi fase cairnya, kemudian dikarakterisasi berbagai karakterisasi, misalkan ini DSC dan SEM untuk melihat morfologinya, kemudian DSC untuk melihat profil termalnya, dan dikarakterisasi juga sebagai proof of concept. Ini adalah profil farmakokinetik dari fenofibrat suspensi, kemudian dari produk komersialnya berbasis lipid based formulation, kemudian ada juga NLC sebelum dimodifikasi menggunakan kitosan dan NLC yang sudah dimodifikasi dengan kitosan. Hasilnya menunjukkan bahwa jelas sekali fenofibrat suspensi ini memiliki AUC yang paling rendah, kemudian disusul oleh NLC tanpa modifikasi, kemudian diikuti oleh produk komersial berbasis lipid based formulation, dan yang terakhir adalah NLC yang sudah dimodifikasi sifat permukaannya. Kemudian untuk melihat hubungan antara PKPD, farmakokinetik, dan farmakodinamik, ini juga melakukan pengukuran kadar dari kolesterol yang dilakukan pada beberapa evaluasi tadi. Intinya, dengan peningkatan bioavailabilitas ini mampu meningkatkan kemampuannya dalam menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya yakni ini adalah pengembangan dari sistem NLC, jadi advanced development dari sistem NLC, yang mana harusnya yang tadi termodifikasi kitosan itu nanti
partikelnya itu karena ketusan bermuatan positif, nanti muatan dari partikel NLC-nya itu bermuatan positif. Idealnya native behavior dari lipid-based nanopartikel itu adalah bermuatan negatif, karena lipid-based formulation berbasis nanopartikel ini nanti dia komponen utamanya adalah lipid, lipid itu terstruktur dari asam lemak, maka residunya itu akan bermuatan negatif. Lah, residu yang bermuatan negatif ini nanti akan berkontribusi pada zeta potensial yang bermuatan negatif. Ketika kita melihat data transport hubungan antara zeta potensial dan kemampuan permeasi terhadap mukus, untuk nanopartikel yang memiliki zeta potensial negatif antara minus 25 sampai 0 itu memiliki kemampuan transport yang lebih baik dibandingkan dengan nilai yang bernilai positif, karena untuk yang nilai positif itu harusnya dia akan terikat kuat di mukus sehingga depot di mukus itu relatif lebih lama dibandingkan kita membuat sistem yang berbasis sistem negatif. Akan tetapi pada muatan zeta potensial negatif ini bisa juga ini akan susah tertransport. Kenapa? Karena pada mukus itu bermuatan negatif karena kontribusi dari asam sialat. Nanti ketika mau menempel dengan mukus akan tertolak jika muatannya itu negatifnya terlalu tinggi. Oleh karena itu perlu kita perhatikan terkait dengan zeta potensial ini, selain mempengaruhi stabilitas, zeta potensial itu juga mempengaruhi mekanisme absorpsi. Akan tetapi di sini dilakukan suatu pengembangan yang advance. Jadi kita lakukan tiolasi pada struktur modifikasi permukaannya dengan sistem tiolasi. Kenapa dilakukan tiolasi? Karena ada gugus tiol, tiolnya ini nanti akan memodifikasi dari mukoadhesif, kemampuan mukoadhesif. Selain itu nanti akan memodifikasi dari proses pemotongan ikatan pada mukus. Karena adanya ikatan S dan S, ini nanti bisa meningkatkan permeasinya terhadap mukus. Kenapa bisa meningkatkan permeasinya terhadap mukus? Karena si mukus ini nanti, si polisakarida ini nanti, polisakarida kompleks pada mukus itu bisa terpotong-potong dengan si gugus tiol atau terpotong-potong dengan adanya suatu senyawa ikatan disulfid. Jadi ketika ada ikatan disulfid bertemu dengan mukus, maka nanti akan berinteraksi, akan membentuk suatu sistem yang mana sistem ini bisa memotong-motong si mukus tadi sehingga transportnya akan lebih mudah. Oleh karena itu pada pola transportnya itu nanti akan lebih mengutamakan pada penghilangan atau eliminasi mukus ini sebagai barrier oral absorption-nya. Jadi barrier oral absorption itu bisa kita tangani selain dari kita modifikasi zeta potensial, bisa kita modifikasi dengan cara proses tiolasi. Nah, pada proses tiolasi ini menggunakan asam lemak karena nanti kita akan inkorporasikan dalam NLC. Jadi kita harus buat polimer tiolnya pada rantai di permukaan dari NLC ini dengan cara kita tiolasi asam lemak. Jadi asam palmitat N-hidroksisusinamid ester, jadi asam palmitat yang terikat dengan N-hidroksisusinamid dalam bentuk ester ini akan kita tiolasi, kita kombinasikan dengan L-cysteine. Karena L-cysteine ini ada di sulfid bond, yang mana di sulfid bond ini nanti akan memotong-motong mukus sehingga akan mempermudah transport secara peroral karena mengeliminasi mukus sebagai barrier absorption-nya. Ini akan kita reaksikan pada suhu ruang dan ada katalisis, kemudian nanti terbentuk S-protected thiolated palmitic acid, jadi asam palmitat yang tertiolasi. Jadi proses ini ada S-protected thiolated palmitic acid ini nanti yang akan memudahkan dalam permeasi terhadap mukus. Gunanya alkil rantai panjang pada palmitat ini tujukan untuk apa? Agar mudah diinkorporasikan ke dalam mukus, sedangkan gugus hidrofilik ini akan berada di luar, sehingga pada prosesnya itu nanti, pada S-thiolated ini nanti akan terbentuk suatu sistem yang mana sistemnya ini lipid yang termodifikasi nanti, yang lipofilik akan berada di dalam, kemudian yang ada gugus tiolasinya itu akan berada di luar, sehingga akan efektif sekali terutama untuk transport secara oral, karena mukus itu adalah
hambatan utama dalam proses transport secara oral. Jika kita lihat ukuran partikelnya di sini yang terbentuk ini antara 80 nano sampai 100-an nano dengan PDA yang relatif homogen, artinya dia monodispers antara 0,2 sampai 0,4-an, baik dari NLC ataupun obat yang diinkorporasikan ke dalam NLC. Dengan zeta potensial ini yang bernilai negatif dan tidak terlalu tinggi, artinya kurang dari 25 minus 25, jadi dia masih mendekati transport untuk yang relatif lebih mudah ketika si mukusnya nanti ini kita potong-potong. Kemudian kita lanjutkan dengan proses karakterisasi. Jadi pada proses karakterisasi ini nanti ada karakterisasi, yakni yang pertama dan paling utama karena ini nanoparticle delivery, ya kita karakterisasi nanopartikelnya menggunakan dynamic lag scattering. Kemudian kita juga karakterisasi zeta potensial. Biasanya karakterisasi nanopartikel dan zeta potensial ini alatnya sama, akan tetapi kuvetnya berbeda. Untuk yang ukuran partikel dengan dynamic lag scattering umumnya menggunakan kuvet gelas atau kuarsa, nanti ditembak sinar dengan panjang 632 nanometer. Kemudian sudut difraksinya nanti akan diolah berdasarkan koleogram, nanti diperoleh Z average atau ukuran partikel rata dengan distribusi intensitas. Kemudian untuk zeta potensial ini pengukurannya berbasis pada electrophoretic mobility. Sudah pernah kita diskusikan sistem zeta potensial bagaimana. Untuk electrophoretic mobility ini berbasis pada perubahan dari mobilitas nanti ketika ada suatu muatan. Jadi kuvetnya ini ada kuvet karbon, nanti kuvet karbonnya akan dialiri arus listrik. Nanti si partikel ini akan berpindah ketika ada perubahan atau perbedaan dari arus listrik nanti. Nanti akan kita ukur dengan nilai zeta potensial. Kemarin sudah kita diskusikan partikel size ini menjustifikasi ukuran partikel, sedangkan zeta potensial ini menjustifikasi stabilitas dari suatu nano dispersi. Kemudian karena berbentuk lipid padat dan lipid cair, nanti kita perlu evaluasi juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk kristalinitasnya. Jangan sampai kristalinitasnya ini nanti masih embeddedkan di dalam sistem. Jadi seperti yang dicontohkan ini, pada proses kristalinitas ini terjadi perubahan pola kristalinitas, yakni fenofibrat itu memiliki pola perubahan kristalinitas. Harusnya dan idealnya ini ada tambahan satu lagi, yakni blank NLC untuk melihat pola kristalinitas dari lipid basisnya. Karena lipid basis yang berbentuk padat itu juga memiliki pola kristalinitas. Jangan-jangan pola kristalinitas yang terbentuk ini bukan dari si fenofibrat, akan tetapi dari lipid base-nya. Jadi perlu kita identifikasi puncak-puncak spesifik dari fenofibrat di sini, apakah masih muncul pada lipid base formulation-nya. Kalau tidak muncul atau relatif sudah berkurang, ini nanti menunjukkan bahwa si fenofibrat ini dalam bentuk amorf. Ini nanti bisa kita evaluasi dengan apa? Kita evaluasi, kita konfirmasi dengan thermal behavior atau kita menggunakan differential scanning calorimetric. Untuk differential scanning calorimetric ini mengevaluasi dari sisi solid state-nya. Jadi ketika padatan itu kita panaskan, kemudian padatan itu akan melebur, nanti akan dievaluasi terkait dengan perubahan aktivitas termalnya. Ditunjukkan dengan terjadinya melting point. Itu bisa dilihat bahwa fenofibrat ini memiliki melting point sekitar 80-an, kemudian asam stearat memiliki melting point sekitar 70-an. Bisa dilihat untuk kitosan yang tidak memiliki melting point karena polimer itu umumnya tidak melting tapi dia melunak. Jadi kalau kita mengamati suatu polimer, itu yang kita amati bukan melting point tapi glass transition temperature. Jadi berbeda antara melting dengan polimer, karena kalau melting itu berupa kristalin, kalau polimer itu biasanya berbentuknya bukan kristalin akan tapi dia amorf. Dia nanti kita amati adalah glass transition temperature. Umumnya menggunakan alat pakai DSC ini bisa, tapi efeknya secara visual tidak akan terlihat secara dominan. Untuk melihat efek glass transition lebih bagus, kita gunakan modulated transmission differential scanning calorimetry. Kemudian kita juga evaluasi campuran fisiknya, kemudian kita juga evaluasi beberapa terkait dengan
blank NLC-nya, kemudian kita evaluasi juga dari NLC yang dimodifikasi kitosan dan NLC yang tanpa modifikasi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada atau hilangnya puncak fenovibrat. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem itu terbentuk sistem amorf. Jadi obat fenovibrat ini terdispersi dalam bentuk molekuler. Kemudian ada juga karakterisasi selain dari thermal tadi. Untuk thermal dan kristalinitas menggunakan X-ray diffraction, ini kita juga ada karakterisasi menggunakan vibrational spektroskopi, menggunakan FTIR bisa, menggunakan Raman bisa, menggunakan near infrared juga bisa. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat interaksi antara solid lipid dengan liquid lipid serta dengan obatnya. Jadi interaksi ini bisa kita amati dengan FTIR, yang mana nanti ini menjadikan gambaran bagi kita apakah interaksi yang muncul dari lipid padat, lipid cair, ataupun dari lipid dan obat. Kemudian karakterisasi selanjutnya yakni kita evaluasi dari segi nanoskopik. Ini adalah gambaran dari nanonya menggunakan transmission elektron mikroskopi, atau kalau nanti kita liofilisasi menjadi kering, bisa kita evaluasi menggunakan morfologinya dengan SEM, scanning elektron mikroskopi. Nanti bisa kita evaluasi morfologinya. Akan tetapi ketika kita menggunakan SEM, karena kita gunakan arus listrik yang sangat tinggi sekali, nanti dengan SEM dia akan mencair. Jadi nanti untuk evaluasi yang lebih cocok sebenarnya untuk lipid based formulation ini, kita gunakan SEM bisa, tapi dengan energi yang sangat rendah, kemudian lebih cocok kita evaluasi menggunakan TEM karena dia berbentuk fase dispersi cairan. Kemudian ada beberapa karakterisasi yang lainnya seperti loading obat, encapsulation efficiency. Ini menjadi karakteristik utama dalam kita mengkarakterisasi suatu lipid nanopartikel. Jadi ada obat yang masuk berapa, kemudian ada obat yang tidak masuk berapa. Ini nanti kita hitung encapsulation efficiency dan drug loadingnya pada suatu lipid based formulation, terutama lipid nanopartikel ini. Kemudian kita juga bisa kaji stabilitas terkait dengan perubahan ukuran partikel, kemudian perubahan zeta potensial, kemudian stabilitas terhadap cahaya, stabilitas terhadap thermal, dan beberapa stabilitas lainnya bisa kita evaluasi juga. Kemudian kita juga bisa evaluasi dari lipolysis behavior. Kita menggunakan alat simulasi proses lipolisis. Jadi nanti kita gunakan semacam medium yang ada di lambung, kemudian itu nanti kita titrasi dengan perubahan pH, dengan titrostat, kemudian ini kita pompa dengan pompa peristaltik, kita pindah ke kompartemen usus, kita titrasi pH-nya agar meningkat, kemudian dengan medium, ada medium SIF-nya. Dari dua medium ini, biorelevant medium ini kita kombinasikan, nanti kita cek berapa obat yang dalam kondisi miselar, berapa obat yang terlarut, dan berapa obat yang masih dalam dispersi lipid nanopartikel. Itu adalah lipolysis behavior. Jadi kita bisa mengestimasi apakah sistem kita ini hinder lipase atau sistem kita ini menjadi target dari lipase. Untuk estimasi proses absorpsi dan transport akan berbeda sekali. Kalau dia di lipolisis, nanti dia terlarut, kemudian mengalami solubilisasi intraluminal, maka mekanisme transportnya adalah difusi pasif. Akan tapi kalau sistemnya ini utuh, maka mekanisme transportnya bukan difusi pasif, tapi kalau sistemnya utuh bisa tertransport berdasarkan nano delivery, bisa melalui M-cell, kemudian bisa juga melalui paraseluler atau transseluler, bisa melalui enterosit dan seterusnya. Itu bisa dibuka kembali terkait dengan mekanisme transport dari lipid nanopartikel. Kemudian selanjutnya adalah pelepasan obat, nanti menggunakan membran dialisis. Kemudian bisa juga kita evaluasi tadi, terutama SLN atau NLC yang termodifikasi kitosan, bisa kita evaluasi dengan cara mukus adhesi atau mukus permeasi. Kemudian karena ini lipid based formulation, nanti akan terdepot pada suatu limfa atau terdepot pada organ-organ tertentu, kadarnya bisa kita cek juga. Kemudian yang terakhir, karena nanti ada proses lipolisis, terjadi proses solubilisasi, terbentuk liquid kristalin, kita juga bisa evaluasi dari berapa senyawa yang terbentuk miselar, itu kita bisa evaluasi dengan SAX atau small
Angel X-ray scattering. Dari beberapa evaluasi ini ditujukan untuk apa? Untuk mengkarakterisasi behavior dari suatu lipid-based formulation ketika masuk ke dalam tubuh kita, terutama untuk menjamin sifat fisika dan kimia serta mutu juga, karena jangan sampai terjadi perubahan karakteristik terkait dengan critical proses parameternya apa yang merubah karakteristik dari critical quality atributnya, sehingga akan berakibat pada performan atau kinerja dari suatu sediaan. Itu adalah beberapa karakteristik atau karakterisasi yang harus kita lakukan pada lipid-based formulation. Untuk apa? Untuk menjamin agar lipid-based formulation ini bisa kita pahami. Apakah lipid-based formulation ini tertransport melalui jalur limfatik, atau tertransport melalui jalur nanodelivery lainnya, atau melalui difusi pasif dengan cara solubilisasi intralumina. Demikian diskusi kita terkait dengan lipid-based formulation pada lipid nanopartikel ini. Nanti akan kita lanjutkan diskusi kita pada pertemuan berikutnya, yakni berbasis nanoemulsi dan micellar. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.